kita akan masuk nih teman-teman ke bagian fungsi. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah belajar lebih lanjut, nanti teman-teman bisa membuat suatu fungsi yang mana dalam satu fungsi ini nanti bisa terdiri dari berbagai baris kode yang punya fungsi satu tujuan gitu ya. Jadi satu tujuan untuk menghasilkan suatu output atau suatu nilai nantinya disatukan nih di dalam sebuah fungsi. Nah, kenapa kita perlu buat fungsi? Karena ketika kita memiliki masalah yang besar dan dalam satu file kita itu ada banyak sekali baris kode, ketika kita mengelompokkan suatu rangkaian algoritma kita akan lebih mudah nih. Misalkan kita punya fungsi yang pertama, fungsi hitung luas segitiga. Nah, nanti rumus matematikanya untuk luas segitiga bisa langsung dimasukkan ke fungsi hitung luas segitiga. Nah, kemudian nanti punya lagi nih, hitung luas jajar genjang. Nah, nanti fungsi tersebut akan dimasukkan rumus tentang luas jajar genjang. Nah, ketika nanti di baris paling bawah dari baris kode kita ingin menampilkan luas segitiga dan luas jajar genjang, kita tinggal panggil saja fungsinya. Misalkan print hitung luas segitiga dan print hitung luas jajar genjang, seperti itu. Jadi kita nggak perlu membuat banyak sekali baris kode, kemudian kita print satu-satu gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman perhatikan ya komposisi dari membuat fungsi di salah satunya di Python ya. Tapi dalam bahasa pemrograman apapun sebenarnya konsepnya sama. Yang pertama adalah apa sih kata kunci yang digunakan atau sintaks yang digunakan untuk membuat sebuah fungsi. Nah, kalau di Python kita menggunakannya def. Maka def ini ada di paling depan. Nah, kemudian apa nama fungsinya? Misalkan di sini luas BJSK ya, luas bujur sangkar. Kemudian apa yang ingin kita hitung? Arti itu disebut dengan parameter. Apa sih yang ingin kita masukkan ke dalam fungsi kita sebagai inputnya itu apa? Nah, karena kita ingin menghitung luas bujur sangkar, maka yang akan kita inputkan adalah sisinya. Lalu, apa yang ingin kita hasilkan? Kita klik return. Yang akan dihasilkan adalah sisi dikali sisi. Seperti itu. Sama dengan di pemrograman lain ya, bahasa pemrograman lain, pasti ada sintaks depannya nih untuk membuat fungsi. Nah, kemudian nama fungsinya apa, lalu inputannya apa, dan outputnya apa. Pasti sama. Seperti itu. Nah, misalkan di sini, oke, di sini ya teman-teman, saya punya fungsi nih untuk menghitung. Nah, teman-teman perhatikan di baris 35 kita membuat sebuah fungsi yaitu def. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya adalah hitung total. Nah, kemudian parameternya atau inputannya apa? Ada dua inputan nih. Aku pengen ada A dan B. Jadi bisa menghitung total dari dua bilangan. Nah, kemudian outputnya apa sih? Nah, kita pengennya karena hitung total jadi penjumlahan ya, yaitu A plus B. Nah, ketika kita melakukan print, kita bisa langsung panggil nih fungsinya. Print hitung total. Kemudian inputannya apa nih yang dipengen? Aku pengen menjumlahkan angka 1 dan 8. Nah, kita coba ya. Maka nanti akan langsung tampil hasil dari inputannya, kemudian memanggil fungsi tadi. Dia ngapain nih di fungsi? Oh, ternyata jumlahin. Ya udah, berarti angka 1 dijumlahin dengan angka 8, hasilnya 9. Seperti itu. Mudah ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu skemanya atau tata letaknya nih untuk membuat sebuah fungsi. Nah, nanti untuk fungsi lanjutan, teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini udah ada contoh-contohnya, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Oke. Terus kita lanjut ya teman-teman ke penerapan nih. Kita udah mulai masuk ke penerapan algoritma dan pemrograman. Nah, beberapa
algoritma yang populer di bahasa pemrograman itu adalah searching dan sorting. Kalau searching itu ngapain sih? Oh, kita mencari sebuah data. Bisa itu bilangan, bisa itu teks yang ingin kita tampilkan. Kemudian kalau sorting, sort itu kan mengurutkan ya. Jadi dengan algoritma kita bisa mengurutkan nih. Misalkan ada alfabet yang berantakan dari A sampai Z tapi dia tidak terurut. Kemudian kita ingin mengurutkan dari A, B, C, D sampai dengan Z. Nah, itu menggunakan algoritma sorting. Nah, kemudian untuk search atau mencari keberadaan ya suatu angka di dalam sebuah list data itu ada 2 algoritma yang populer. Yang pertama itu linear search dan yang kedua adalah binary search. Nah, di sini teman-teman metode linear search ini apa ya? Jadi nantinya dengan metode ini kita bisa mencari sebuah data itu lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian ketika letak dari data yang ingin kita tampilkan itu ada di awal-awal baris gitu, nah itu biasanya akan lebih cepat tuh, karena kan dia nyarinya dari awal nih, misalkan dari angka 1 sampai 100, aku pengen angka 4. Nah itu pasti cepet ya, dan mudah kayak kita dari angka 1, 2, 3, 4, wah udah ketemu yang keempatnya, ya kita dapat. Tapi kalau misalkan dari angka 1 sampai 100 kita pengen angka 99, wah ini agak lumayan ya, membutuhkan waktu nih, kita harus kayak ngitung dari 1, 2, 3, 10, 20, sampai dengan 99. Nah, seperti itulah cara kerja linear search. Ya, teman-teman jangan pusing dulu ya melihat kodenya, kita bisa pahami langkah demi langkah. Oke. Ini saya zoom out sedikit ya, biar terlihat. Nah, di sini teman-teman nggak usah perhatikan yang bawah ya. Saya enter deh biar nggak kelihatan. Supaya teman-teman nggak pusing nih. Oke, seperti ini. Jadi di sini ada 9 ya teman-teman. Ini kan karena dari baris kedua sampai baris ke-10. Jadi ada 9 baris kode. Mungkin teman-teman bisa perhatikan dulu ya. Saya beri waktu 5 detik ya. Kita baca dulu. Ya, oke. Mungkin teman-teman udah bisa dengan ini ya, bisa dengan mudah mencerna atau mencermati baris kode yang ada di file ini. Jadi, kita punya sebuah kumpulan bilangan. Kita sebut dengan data bilangan ya. Nah, di sini memang diberi nama mylist. Ini hanya variabel, teman-teman. Jadi, bisa apa saja namanya. Misalkan namanya pengen baris bilangan, boleh, nggak masalah. Di sini teman-teman bisa melihat angkanya ada 1, 5, banyak ya. Jadi ini memang tidak urut gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke baris ketiga. Apa sih yang ingin kita lakukan? Oh, kita punya variabel cari. Kemudian kita punya tipe datanya integer ya, karena bilangan ini kan integer ya, jadi kita pakai integer, int. Kemudian input, kita masukkan lewat keyboard kita nih, angka berapa yang pengen saya cari nih dari list ini, atau dari baris bilangan ini, nanti kita coba ya. Nah, kemudian kita buat variabel baru yang namanya counter. Kenapa sama dengan 0? Ini hanya sebagai permulaan aja. Jadi kita ingin membuat sebuah variabel seperti wadah kosong ya teman-teman. Nah, awalnya masih 0 nih, karena belum diisi apa-apa. Tapi nanti ketika kita menjalankan baris kode selanjutnya, kita bisa mengisi nilai ke counter ini. Oke, sampai di baris keempat mudah ya. Kemudian di baris kelima kita mulai melakukan, ayo apa teman-teman, while, yaitu pengulangan.
ya kan? Kita melakukan pengulangan ini kita batasi dengan sampai dengan counter ini nantinya akan terus bertambah ya. Kita plus 1 di baris ke-8 ini sampai dengan tidak sama dengan isi dari bilangannya. Nah, jadi misalkan di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 bilangan. Nah, nanti ketika di plus 1 terus nih angka nolnya, maka akan terus bertambah sampai dengan angka 11. Nah, ketika sudah lebih dari angka 11, yang artinya sudah melebihi jumlah dari elemen yang ada di baris bilangannya, maka pengulangan akan dihentikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita membuat kondisi nih di baris ke-6. Kita if gitu ya. Kita misalkan, kita ingin mencari, kita buat persamaan. Artinya adalah kita ingin melihat apakah pada elemen baris yang sudah kita buat ini di my list itu sama dengan angka yang kita cari. Maka itu di sini dibuat sama dengan cari. Nah, kemudian setelah melakukan perulangan sampai dengan selesai, kalau misalkan angka itu sama dengan yang ada di my list, akan tampil found the search number, kemudian nanti ada di mana sih letaknya, itu nanti akan ditampilkan. Tetapi ketika sudah dicari-cari nih sampai pengulangan selesai, dan ternyata angka yang kita cari itu not in atau tidak ada di my list, ya berarti kita akan menampilkan nih number not found, seperti itu. Kita coba jalankan ya. Di sini Python linear search.py. Ini adalah nama filenya ya teman-teman nih. Saya beri nama memang linear_search.py. Ini bisa kita enter. Nah, di sini menjalankan baris kode yang nomor 3 nih, masukkan angka yang Anda cari. Nah, misalkan saya ingin mencari angka 30 ya, ini ada di sini. 30, kemudian kita enter. Wow, ternyata ditemukan nih nomor 30 ada di bagian ke-6. Kita coba hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman ingat kembali, kalau misalkan di bahasa pemrograman kita selalu mulai dari 0. Jadi kenapa 30 ada di urutan ke-6? Karena memang kita mulai dari angka 0. Seperti itu. Nah, kita coba cari yang lain ya. Kita coba jalankan lagi. Misalkan saya mau angka 9, yang paling terakhir nih. Wow, ternyata angkanya ketemu ya. Ada di elemen atau ada di baris ke-10. Nah, kemudian kita coba lagi. Yang tidak ada nih, angka yang nggak ada. Misalkan saya mau angka 9 deh. Maka number not found karena memang tidak ada di sini angka 90. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa memahami baris demi baris. Begitu juga ketika teman-teman baru memulai nih untuk membuat sebuah baris kode. Misalkan dengan studi kasus ini ya, mencari angka yang ada di list. Ya teman-teman buat pola berpikirnya secara berurutan saja, supaya tidak kebingungan gitu ya. Jadi yang pertama, oke, saya punya angka 10 digit gitu ya. Maksudnya 10 jenis bilangan, 10 angka yang berbeda. Akan aku simpan dulu deh di variabel mylist. Oke, udah disimpan. Kemudian kita ingin mencari. Artinya ketika kita ingin mencari ya kita inputkan dulu angka yang pengen dicari angka berapa. Kemudian baru deh kita lakukan pengulangan. Ayo kita ulangin dari awal yuk sampai akhir. Kita cari nih, ada nggak angka yang kita cari? Gitu. Nah, nanti untuk search ini ada metode lain, teman-teman. Kalau yang tadi kan kita nyarinya secara berurutan. Nah, kalau yang metode binary search ini, teman-teman bisa sedikit lebih cepat ya, dan efisien gitu, untuk mencari banyak bilangan. Mungkin nanti kalau bilangannya ada 1000 gitu ya, 1000 bilangan atau 100 bilangan. Cuman kita memang akan menerjemahkan logikanya itu dengan sedikit lebih rumit.
Jadi kita nanti perlu membaca datanya dulu di array ya. Sebenarnya sama ya, tadi kita baca juga data di array. Kemudian menentukan data yang akan dicari. Ya, tadi kita juga lakukan sih, ya kan? Terus ketiga, menentukan nilai elemen tengah. Nah, jadi kita pecah-pecah nih, teman-teman, dari beberapa baris yang tadi. Ya, binary search. Kemudian kita pecah. Nanti nilai tengahnya berapa nih? Terus kita cari dulu tengahnya dari nilai tengah. Kemudian nanti mulai dicari, seperti itu. Nanti teman-teman bisa mencoba ya. Di sini sudah dituliskan dengan jelas. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba. Oke. Kemudian ini ada salah satu algoritma yang populer juga, yaitu sorting atau mengurutkan sebuah data, baik itu dari yang terendah maupun dari yang tertinggi. Nah, di sini ada 4 ya, teman-teman. Ini typo nih. Ini ada bubble sort sampai dengan merge sort. Ini algoritma yang berbeda metode, sama kayak tadi ya ketika linear search mencari hal yang sama tapi metodenya berbeda dengan binary search. Nah, begitu juga dengan sorting. Nah, untuk bubble sort ini kita akan mengurutkan sebuah data dengan cara membandingkan masing-masing nilai dalam suatu list tadi. Nah, jadi dipasangkan gitu. Misalkan kita langsung coba deh ya. Oke, sebentar saya. Oke. Ini di-clear dulu terminalnya. Misalkan di sini teman-teman punya data yang di baris 13, teman-teman. Jadi ada angka 23, 7, 32, 99, 4, 15, 11, 20 yang masih dalam keadaan tidak berurutan. Nah, teman-teman pengen membuat ini supaya berurutan. Nah, kita bisa membuat sebuah fungsi yang bernama bubble sort ya. Sebenarnya nggak harus bubble sort, teman-teman. Cuman karena metode ini sangat familiar dan populer dengan nama bubble sort, maka kita buat saja bubble sort gitu. Nah, teman-teman nantinya akan mengurutkan daftar angka ini dengan cara membandingkan nih. Misalkan kita pertama kali melihat angka 23. Oke, angka 23 sama angka 7 gedean mana? Gedean angka 23. Maka angka 7-nya akan saya letakkan dulu di depan. Nah, kemudian karena 7 sudah tereliminasi, akan membandingkan lagi angka 23 dengan 32. Oh, ternyata lebih besar angka 23 ya. Nah, ketika 7 dan 23 sudah tereliminasi, kita lanjut 32 dan 99. Artinya kita akan membandingkan 32 dan 99. Dan seterusnya sampai semua sudah dibandingkan seperti itu. Kita coba eksekusi dulu ya teman-teman ya supaya tahu hasilnya. Di sini hasilnya akan terurut dari angka yang paling kecil sampai dengan angka yang paling besar. Kemudian di sini ada tampilan dari baris ke-17 ya. Di sini yang dimaksud adalah proses sorting ini selesai dalam waktu 0,0 detik, sangat cepat ya. Nah, nanti teman-teman bisa bandingkan antara bubble sort, selection sort, insertion sort, dan merge sort ini dengan melihat mana sih yang paling cepat begitu. Jadi kita cuma ingin tahu sih mana sih metode atau algoritma sort yang lebih cepat gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu ya. Silahkan. Ya, jadi teman-teman kita coba runut satu persatu ya, langkah demi langkah. Di sini karena kita ingin mengurutkan, artinya kita pasti akan mengulang ya, mengulang pembandingan angkanya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ini sebanyak jumlah elemen bilangannya. Maka dari itu kita menggunakan for.
Nah, ketika tadi kita menggunakan while, sekarang kita menggunakan for nih. Kenapa? Karena kita sudah tahu berapa kali kita harus mengulangi, yaitu sebanyak elemennya. Maka kita bisa sebut dengan len. Len itu untuk menghitung banyak bilangan di dalam sebuah array ya teman-teman. Jadi nanti bisa dicari sebanyak apa sih bilangannya. Nah, jadi sebanyak itulah kita akan mengulang supaya semua bilangan nanti akan terbandingkan gitu. Kemudian setelah menemukan nilai yang lebih besar, maka dia akan di sorting untuk dibandingkan dengan angka selanjutnya. Seperti itu. Nanti ketika teman-teman mencoba dan memperhatikan baris demi baris, akan terbiasa kok. Ya. Iya, nggak kerasa banget ini waktunya sudah malam. Kita bisa melanjutkan sesi diskusi mengenai algoritma dan pemrograman di sesi Telegram ya. Dan untuk itu, saya, Anissa Putri Karlina, dan juga Kak Afianti Nastiti pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat malam.